Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa Roh Kudus yang mengalir dalam kehidupan setiap daripada kami akan membawa pemulihan, akan menyembuhkan, akan menyatakan mujizat-Mu dan kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu. Buka mata rohani kami, telinga rohani kami, supaya firman-Mu boleh termeteraikan dalam kehidupan kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Kami percaya ketika firman itu ada dalam kami dan kami ada dalam firman-Mu, maka apapun yang kami minta Tuhan adalah daripada-Mu dan Engkau akan mengabulkannya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kenaikan Isa Al-Masih. Memang setiap tahun kita merayakan, cuman terkadang seringkali kita kurang mengena dengan maknanya. Memang kalau diartikan banyak sekali ayat yang berbicara mengenai itu. Cuman saya akan mengambil beberapa rangkuman dari beberapa yang pernah saya khotbahkan, termasuk yang saya cantumkan di link di bawah ini ya, mengenai pernikahan orang Yahudi. Jadi kalau kita lihat bahwa setelah Tuhan Yesus bangkit dari kuburnya dan 40 hari kemudian Tuhan naik ke sorga. Nah, sebelum naik ke sorga ini ada beberapa poin yang perlu kita simak ya. Kita mungkin bisa baca di Kisah Rasul 1 mulai ayat 6 ya. Di ayat 6 itu langsung bicara mengenai perikopnya, mengenai kenaikan. Jadi waktu murid itu tanya kepada Tuhan, kapan Tuhan mau memulihkan kerajaan bagi Israel? Lalu Tuhan menjawab, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri, menurut kuasanya. Jadi murid-muridnya atau pada umumnya orang-orang Israel itu berpendapat dan mengira bahwa Mesias datang itu untuk memulihkan kerajaan Israel. Tapi ternyata yang terjadi adalah istilahnya Tuhan Yesus itu datang bukan untuk berpolitik, bukan untuk membawa bangsa Israel itu lepas dari penjajahan bangsa Romawi, tetapi lebih daripada itu. Tuhan itu ingin membawa seluruh umat manusia lepas dari penjajahan dari si jahat, perbudakan dosa atau perbudakan dari maut. Karena kebangkitan Tuhan itu menyatakan bahwa sengat maut telah dikalahkan. Dan ini yang mungkin murid-muridnya belum mengerti. Sehingga Tuhan ketika setelah bangkit, dia tidak langsung naik ke sorga. Tapi dia butuh 40 hari untuk terus-menerus mengajar muridnya melalui beberapa kali penampakan perjumpaan. Dan murid-muridnya diberikan, bahkan terakhir diberikan amanat agung. Ya, bahkan di ayat ini, ayat berikutnya, ayat 7, dikatakan juga bahwa engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, ayat 8, tapi kamu akan menerima kuasa. Jadi bukan mengenai kehidupan dunia politik, tapi kuasa dinyatakan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kuasa yang Tuhan berikan itu bukan masalah duniawi, saudara. Ya mohon maaf, bukan berkat-berkat yang berkelimpahan dalam konteks supaya kita itu di dunia menjadi luar biasa, enggak. Tapi lebih daripada itu. Jadi kuasa yang diberikan kepada saudara dan saya, yang dijanjikan pada waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, itulah kuasa untuk sampai kepada kekekalan. Jadi itu yang kita butuhkan, saudara. Kuasa Roh Kudus itu yang kita butuhkan untuk kita terus bisa menjadi saksi daripada Tuhan sampai ke ujung dunia. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10. Jadi setelah Tuhan memberitahu mengenai kuasa Roh Kudus kepada muridnya, Tuhan pelan-pelan terangkat, naik. Jadi ya kayak kalau kita ngomong mujizat ya kayak orang terbang gitu ya. Bukan yoga, tapi ini betul-betul sampai
hilang. Saksinya banyak, minimal 11 muridnya. Karena Yudas sudah meninggal ya. Minimal 11, tidak disebutkan jumlahnya, tapi bisa lebih dari itu. Karena selama Tuhan Yesus mengajar itu banyak pengikutnya yang baru. Pada waktu setelah kebangkitannya sampai 40 hari kenaikan, itu banyak orang-orang baru. Sedangkan dalam hukum Taurat, 2 orang itu cukup menjadi saksi. Tapi ini minimal 11 orang menjadi saksi bahwa Tuhan itu naik, terangkat ke sorga. Dan itu adalah gambaran apa? Dikatakan bahwa di ayat berikutnya, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Itu malaikat, saudaraku ya. Ayat 11, malaikat itu ngomong sama murid-murid. Soalnya murid-murid terkesima melihat ke atas. Meskipun Tuhan Yesus sudah hilang, tetap dilihat. Karena bingung ya. Mana ada orang bisa tahun-tahun terbang naik hilang sampai ke langit, tak kelihatan. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri ke atas melihat langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Memang di perjanjian lama sudah dinubuatkan bahwa nanti Mesias itu akan datang kedua kalinya. Dan kedatangan kedua kalinya itu di Sakaria kalau tidak salah ya. Itu di tempat yang sama waktu dia naik ke sorga di Bukit Zaitun. Dan itu waktu kedatangan kedua itu menunjukkan apa? Second coming. Tetapi sebelum sampai ke second coming itu, cara Tuhan Yesus terangkat naik ke sorga itu memberikan contoh kepada saudara dan saya yang beriman, orang-orang kudus Tuhan yang percaya kepada Tuhan, bahwa satu hari nanti kita semua akan diangkat oleh Tuhan. Rapture, saudara, seperti Tuhan naik pelan-pelan ke atas ke surga. Ya, ke atas ya, bukan ke utara, bukan ke selatan. Karena orang di Amerika di belahan utara ya naiknya ke atas, kita yang di selatan ya naiknya ke atas. Itulah gambaran contoh ketika sangkakala terakhir ditiup, saudara dan saya yang masih hidup akan diangkat, diubahkan tubuhnya menjadi tubuh kemuliaan, diangkat hidup-hidup. Yang meninggal pun akan dibangkitkan dan diangkat hidup, diangkat naik seperti Tuhan Yesus naik ke sorga. Gambarannya itu seperti itu. Ayat 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Jadi mereka harus menunggu, menunggu, disuruh Tuhan Yesus menunggu sampai kuasa Roh Kudus dimeteraikan. Jadi kalau kita lihat kenapa Tuhan Yesus harus naik ke sorga, ada beberapa poin yang kita amati dan kita ambil kesimpulan. Ada 2 dampaknya. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Kenapa Tuhan harus naik? Setelah Tuhan Yesus naik, apa yang dia lakukan di atas? Itu pertama. Kedua, apa yang kita harus lakukan? Apa yang kita harus antisipasi dengan kenaikan Tuhan Yesus? Pertama, jelas Tuhan telah menyelesaikan apa yang Bapa suruhkan kepada Tuhan Yesus, yaitu menjadi Mesias, menjadi domba Allah, anak domba Allah yang dikorbankan. Sehingga apa? Pengorbanan Tuhan, darahnya, bilur-bilur lukanya itu menutupi dosa, menghapus dosa, menebus dosa daripada saudara dan saya yang percaya dengan iman kepada Tuhan. Tuhan telah menyelesaikan itu di bumi. Karena apa? Dosa dilakukan di bumi, maka ditebusnya juga harus di bumi. Selesai, finish. Ketika Tuhan mengatakan sudah selesai, itu berarti apa? Sudah selesai. Dan Tuhan mempersiapkan umatnya supaya umatnya ini bisa seperti Tuhan yang mengerjakan apa yang Bapa perintahkan kepada dia. Demikian pula Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya bahwa mereka akan menjadi saksi Kristus dari Yerusalem sampai Yudea, Samaria, bahkan sampai ujung dunia. Dan itu adalah gambaran yang diberikan kepada Tuhan menjadi contoh bahwa kita semuanya harus seperti Yesus. Kalau Yesus menyelesaikan tugas dari Bapa, saudara dan saya, kita punya tugas sampai pada waktu nanti kita ketemu dengan Yesus di sorga. Tugas kita adalah menjadi saksi Kristus. Bahkan jelas sekali di Amanat Agung di Matius 28 ayat 19 dikatakan bahwa kita harus menjadikan semua bangsa pengikut Kristus, mengajar mereka, membaptis mereka dalam nama Anak, Bapa, dan Roh Kudus.
dan menjadikan mereka semua murid Kristus. Itu jelas harus kita lakukan. Nah, banyak dari kita tidak mengerti. Tuhan naik terus ngapain kita? Oh, kita nunggu nanti Tuhan akan menyebut kita menjadi orang-orang kudus. Padahal banyak perumpamaan-perumpamaan di Alkitab menunjukkan perumpamaan 10 gadis bodoh ya. Gadis pandai dan yang bodoh tidak melakukan apa-apa, cuma tidur. Yang pandai menjaga minyaknya tetap menyala. Itu menunjukkan apa, saudara? Menunjukkan bahwa kita itu bukan tidak ngapa-ngapain. Kita harus tetap melakukan berjaga-jaga. Karena apa? Di dalam adat pernikahan Yahudi, pada satu titik itu nanti mempelai pria itu akan meninggalkan calon mempelai wanitanya selama maksimal bisa 12 bulan. Tapi tidak diberitahu kapan kembalinya. Sewaktu-waktu bisa kembali. Kapan? Ketika sangkakala itu ditiup, maka mempelai pria itu kembali untuk menjemput. Kenapa mempelai prianya meninggalkan mempelai wanita? Karena mempelai pria ini harus mempersiapkan rumah, saudara. Di Yohanes 14 ayat 2 dikatakan, di mana bapakku tinggal itu banyak tempat. Jadi Tuhan pulang ke bapak itu untuk menyediakan rumah, tempat buat saudara dan saya. Itu adalah gambaran ketika kita tidak mengerti kenapa harus disediakan tempat rumah. Karena apa? Di link yang sudah dicantumkan di khotbah mengenai pernikahan orang Yahudi itu jelas sekali bahwa mempelai pria akan meninggalkan calon mempelai wanita. Di mana tidak diberitahu kapan kembali, cuman mempelai pria ini mempersiapkan rumah, tempat untuk honeymoon. Syubah bahasa ininya, bahasa Ibraninya. Syubah itu tempat kamar untuk honeymoon. Dan honeymoonnya itu, bulan madunya itu berjalan 7 hari, saudaraku. Kenapa 7 hari? Karena 1 tahun, 1 hari adalah 1 tahun ya. 40 hari bangsa Israel, 40 tahun mengembara di padang gurun. Itu adalah gambaran 7 hari adalah 7 tahun. Jadi ketika mempelai pria datang menjemput mempelai wanita, maka mempelai wanita itu masuk ke dalam kamar honeymoon itu selama 7 hari. Gambarannya apa 7 hari? 7 tahun. Saudara tahu 7 tahun adalah kapan? Jadi kita bukan ilmu gatuk ya, tapi memang segala sesuatu itu karena bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih, maka adat daripada Israel ini lebih jelas ketika kita membaca Alkitab. Jadi 7 tahun sengsara besar, 3,5 tahun masa antikris pertama, 3,5 tahun masa antikris kedua itu adalah 7 tahun. Dan ketika mempelai wanita ini dijemput oleh mempelai pria, maka calon mempelai wanita diangkat masuk ke dalam kamar bulan madu selama 7 tahun. Maka dilepaskan, dilewatkan dari masa kesesakan atau masa kesusahan besar selama 7 tahun. Jadi intinya sekarang Tuhan meninggalkan saudara dan saya. Ada 2. Satu, Tuhan melakukan sesuatu di sorga ya. Tuhan duduk di sebelah kanan Bapa. Apa yang dia lakukan? Sebentar kita bahas. Tapi yang kedua, saudara dan saya tinggal di sini. Kita harus menjadi saksi Kristus. Kita harus melakukan sesuatu. Perumpamaan talenta dikatakan bahwa tuannya itu akan meninggalkan hambanya dan menitipkan saudara dimenteraikan Roh Kudus. Kalau hambanya itu diberikan talenta oleh tuannya. Dan ketika Tuhan itu kembali, Tuhan itu akan tanya kepada hambanya, apa yang kau lakukan dengan talenta yang kau beri? Ada yang ngomong, oh Tuhan, saya melipat kali gandakan sampai 5 talenta. Ada yang sampai 10 talenta. Ya, ada yang bicara perumpamaan mina juga. Yang 5 talenta dikatakan hamba yang baik, maka aku akan memberikan 5 kota. Yang 10 talenta, aku akan memberikan 10 kota. Karena engkau setia. Demikian pula saudara dan saya ketika kita mengerti dan kita setia melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, menjadi saksi Kristus. Karena apa? Karena kita sudah berikan meterai Roh Kudus dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita berbuah untuk kerajaan surga. Supaya mempelai wanita ini bukan tidak ngapa-ngapain, tapi kita tetap setia dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Gambarannya apa? Yesus menyelesaikan tugas yang Allah Bapa berikan. Saudara dan saya juga menyelesaikan tugas yang Yesus berikan. Kita sebagai calon-calon mempelai, kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Itu yang di bumi, saudara.
Tapi kalau kita bicara yang di sorga, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Apakah Tuhan Yesus tak ngapa-ngapain? Enggak, saudaraku. Tuhan itu di Ibrani 4 ya, juga Ibrani 9. Ibrani 4 itu bicara mengenai bahwa Tuhan itu adalah imam besar, imam agung. Ya, saudara tahu kalau di bait Allah itu kalau orang yang berdosa datang untuk menebus dosanya membawa korban domba, harus ada imam besar yang membawa persembahan itu masuk ke ruang Maha Kudus untuk ketemu dengan Bapa, untuk memperdamaikan orang itu dengan Allah Bapa. Dan hari ini Yesus ada di sorga untuk memperdamaikan saudara dan saya menjadi imam besar agung, yang bukan hanya setiap kali kita berdosa masuk membawa korban, tetapi membawa korban sekali untuk selama-lamanya. Jadi jangan sampai saudara merasa, bagaimana ya kalau dosa saya belum diampuni sama Tuhan. Dosa saudara dan saya, ketika kita beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka iman tersebut membuat kita, hutang kita dilunasi semua oleh Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan telah melakukannya di atas kayu salib. Dan Dia menjamin dengan berada di sorga, menjamin bahwa saudara dan saya sewaktu-waktu menghadap tahta kasih karunia, maka Yesus akan menjadi imam besar agung kita. Untuk supaya apa? Doa-doa kita bisa langsung didengar oleh Bapa di sorga. Doa-doa kita bisa langsung dijawab oleh Bapa di sorga. Percaya saudaraku, itu yang Tuhan lakukan. Tuhan bukan tidak ngapa-ngapain. Tuhan masih bekerja. Firman Tuhan mengatakan, kalau dari dulu Bapakku masih bekerja, aku juga masih bekerja. Bahkan sampai hari ini pun Tuhan tetap berdoa syafaat untuk saudara dan saya. Tuhan tetap menjadi imam besar agung, sehingga menyebabkan saudara dan saya tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir untuk menebus dosa kita kalau kita bersalah. Tetapi kita yang harus kita lakukan adalah apa? Sebagai calon mempelai wanita, kita tetap setia, kita tetap percaya, kita melakukan tugas yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Berbuah. Kalau hamba, talentanya dilipat kali gandakan, minanya dilipat kali gandakan. Kalau gadis bijaksana, menjaga supaya api Roh Kudus, minyak itu tetap ada, menjalin keintiman dengan Tuhan, berbuah untuk kerajaan surga, menjadi saksi Kristus. Karena itu yang Tuhan mau. Dan hari ini saudaraku, saudara dan saya, ketika dengan iman kita bukanlah manusia biasa. Tuhan telah memeteraikan Roh Kudus-Nya dalam kehidupan kita. Dan oleh roh itu kita akan mengalami kelahiran baru. Kalau mempelai wanita bisa kehilangan, istri bisa kehilangan suami kalau dicerai. Tetapi kalau status anak lahir daripada bapak kita, apapun yang terjadi, di dalam darah kita tetap mengalir darah orang tua kita. Di dalam darah saudara dan saya tetap mengalir kelahiran baru dari kuasa Roh Kudus. Jadi percaya saudaraku, karena semua itu ada dalam pikiran kita. Dan iblis si jahat itu datang untuk membunuh saudara, datang untuk menipu, datang untuk berbohong kepada saudara dan saya, datang untuk mengatakan, dosamu belum diampuni, kamu itu siapa, kamu tidak layak untuk berdoa, kamu tidak bisa ketemu sama Tuhan. Tapi Tuhan ketika Dia naik ke sorga, Dia meyakinkan, Dia memastikan bahwa saudara dan saya sewaktu-waktu kita berdoa menghadap tahta kasih karunia Tuhan, kita akan langsung datang di hadapan tahtanya. Karena apa? Karena Yesus adalah imam besar agung. Dan darahnya membuat kehidupan kita yang tidak sempurna ini, membuat kita yang dulunya orang berdosa ini menjadi putih. Katakan, Tuhan akan membuat kita menjadi putih, menjadi bersih, tanpa dosa. Karena apa? Karena Dia telah membayar lunas di atas kayu salib. Jadi kedatangan Tuhan itu untuk memastikan bahwa saudara dan saya mendapatkan kuasa Roh Kudus untuk melakukan segala sesuatunya di bumi ini. Seperti Tuhan ketika pertama kali mulai pelayanannya. Saudara kalau masih ingat, Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Dan ketika dibaptis, disitulah penampakan dari Allah Tritunggal terjadi, saudaraku. Dikatakan sorga terbuka. Ada suara Bapa yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi. Dan pada saat itu juga ada perwujudan daripada burung merpati, Roh Kudus yang turun masuk ke dalam tubuh Tuhan Yesus. Jadi penampakan
dari 3 pribadi Allah Tritunggal itu hadir pada waktu itu untuk memberikan saudara gambaran bahwa Yesus pun ketika dia memulai pelayanannya sebagai manusia di bumi, itu dia diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Dan saudara dan saya, ketika kita beriman, Tuhan berjanji bahwa kita menjadi bait Allah. Roh Kudus berdiam di dalam hidup kita. Jadi kita bukanlah manusia biasa, saudara. Dan kenaikan Tuhan Yesus untuk memastikan bahwa saudara dan saya adalah keturunan-keturunan ilahi. Dengan PR bahwa kita harus menjadi seperti Yesus. Kalau Yesus di bumi pelayanan, dia melakukan kehendak Bapa. Menjadi saksi, menjadi korban, menjadi anak domba Allah. Dan ketika Yesus sebelum naik kembali ke surga, dia mengingatkan saudara dan saya. 1, kita akan mendapatkan kuasa Roh Kudus untuk apa? Menjadi saksi. Supaya kita menjadikan semua bangsa, mengajar mereka, membaptis mereka menjadi pengikut Kristus. Membaptis dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Jadi kenaikan Tuhan Yesus, saudaraku, itu bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa, tapi justru Tuhan membekali kita dengan senjata untuk kita bisa berbuah dalam kehidupan kita. Kalau sementara kita masih belum bisa berbuah, pastikan bahwa firman Tuhan ini adalah ya dan amin. Dan Roh Kudus telah meteraikan dalam hidup saudara, dan saudara sudah mengalami kelahiran baru, maka saudara akan menjadi berbuah dengan menjadi saksi Tuhan. Menjadi saksi bagaimana, saudaraku? Saudara bisa baca, saudara bisa lihat di link yang saya cantumkan mengenai metode 5 jari ya. Metode yang paling simpel untuk kita bisa menjadi saksi Kristus. Saudara bisa lihat, saudara bisa pelajari, dan saudara bisa lakukan dalam hidup saudara. Karena bukan saudara sendiri yang melakukan ini, tetapi Roh Kudus yang Tuhan meteraikan dalam hidup saudara, itu yang akan membuat saudara menjadi bejana, yang membuat saudara bisa berbuah dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Biarlah kami semua mengerti bahwa kenaikan-Mu ke surga itu bukan untuk supaya kami semua tidak melakukan apa-apa tapi hanya menunggu. Tetapi kenaikan-Mu ke surga untuk memastikan bahwa kuasa Roh Kudus itu telah dimeteraikan dalam hidup setiap daripada kita, sehingga kita mampu untuk berbuah dengan menjadi saksi Kristus, mampu untuk menjadi seperti Yesus ketika Yesus melakukan kehendak Bapaknya pada waktu pelayanan sebagai manusia di bumi. Demikian Kau mau setiap daripada kita semua untuk melakukan kehendak-Mu, yaitu menjadi saksi Kristus dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung dunia, karena Engkau telah memeteraikan Roh Kudus itu dalam kehidupan setiap daripada kami. Terima kasih Tuhan untuk kenaikan-Mu, untuk tugas-Mu menjadi imam besar agung, memastikan setiap daripada kita mampu untuk menghampiri tahta kasih karunia, mampu untuk bertemu dengan Bapa di dalam doa-doa kita semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur, dan biarlah berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan setiap daripada kita boleh menjadi berkat bagi kehidupan sekeliling kita, mulai hari ini sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.